Masih tetap bersama Etnan Media Belajar. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kabar baik ya teman-teman ya. Sesi sebelumnya kita sudah membahas latihan ulangan bab 2 paket 1 dari soal nomor 1 sampai nomor 5. Di kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan latihan ulangan bab 2 paket 1 dari soal nomor 6 sampai 10 Matematika Kurikulum 2013. Langsung saja, mari kita simak. Kita lanjutkan pembahasan Matematika kelas 5 Kurikulum 2013. Di mana sesi sebelumnya kita telah bahas dari soal nomor 1 sampai nomor 5. Sesi kali ini teman-teman kita akan lanjutkan mulai dari soal nomor 6, 7, 8, 9, dan 10. Jadi sesi kedua ini kita bahas 5 soal teman-teman ya. Oke, kita mulai dari soal nomor 6. Setelah 15 menit, sepeda motor yang dikendari Pak Tony telah menempuh jarak sejauh 10.000 meter. Kecepatan rata-rata sepeda motor yang dikendari Pak Tony adalah... Coba kita perhatikan pilihan gandanya, di mana huruf A, B, C, dan D semua kilometer per jam. Maka, satuan menit ini kita rubah teman-teman agar sama ke satuan jam. Lalu, satuan meter ini kita ubah juga ke satuan kilometer. Oke, kita lanjut. Soal nomor 7. 2 liter per detik sama dengan titik-titik liter per jam. Nah, coba kita perhatikan soal nomor 7, di mana satuan volume liter per detik akan kita ubah ke satuan liter per jam. Maka, satuan liter ini teman-teman ke liter, hasilnya sama teman-teman ya, tidak ada yang berubah karena satuan yang sama. Yang berubah hanya satuan detik ke jam. Di mana 1 jam sama dengan 3.600 detik. Oke, kita lanjut. Soal nomor 8. 108 desimeter kubik per jam sama dengan titik-titik mililiter per detik. Nah, soal nomor 8 ini teman-teman kita diminta mengubah satuan desimeter kubik per jam ke mililiter per detik. Langkah pertama yang kita lakukan, desimeter kubik ini akan kita samakan atau kita setarakan desimeter kubik ke mililiter. Lalu, jam ke detik. Di mana 1 jam sama dengan 3.600 detik. Oke, kita lanjut. Nomor 9. Sebuah pancuran mengalirkan air 8 liter dalam waktu 10 menit. Debit air yang keluar dalam pancuran tersebut adalah... Nah, coba kita perhatikan soal nomor 9 ini teman-teman. Sebuah pancuran mengalirkan air 8 liter dalam waktu 10 menit. Debit air yang keluar dari pancuran tersebut adalah... Pilihan ganda A, B, C, dan D semuanya kesatuan liter per jam. Maka, yang perlu kita rubah atau kita samakan satuan menit ini ke satuan jam. Nah, kalau satuan liter teman-teman tetap ya, karena di sini liter per jam. Oke, kita lanjut. Soal nomor 10. Debit air dari sebuah keran 100 desimeter kubik per menit. Waktu yang diperlukan untuk mengisi kolam yang volumenya 24 meter kubik adalah... Nah, soal nomor 10 ini perlu kita perhatikan, di mana satuan meter kubik ini kita ubah menjadi desimeter kubik. Lalu, satuan menit ini kita ubah ke satuan jam. Kenapa diubah ke satuan jam? Karena pilihan ganda ini semuanya ke satuan jam. A, B, C, dan D semuanya ke satuan jam. Maka, menit ini nanti kita ubah ke satuan jam. Lalu, meter kubik ini kita ubah atau kita setarakan ke desimeter kubik. Oke? Lalu kita menggunakan rumus waktu sama dengan volume dibagi debit. Nah, coba kita ingat kembali, di mana satuan meter kubik ini ke desimeter kubik berarti turun 1 tingkat. Kalau turun 1 tingkat berarti dikali 1000. Lalu, 1 jam sama dengan 60 menit. Oke? Dari soal nomor 6, 7, 8, 9, dan 10, kita bahas di whiteboard kita. Kita masuk ke pembahasan sesi kedua, latihan ulangan bab 2 paket 1. Soal nomor 6. Setelah 15 menit, sepeda motor yang dikendari Pak Tony telah menempuh jarak sejauh 10.000 meter. Kecepatan rata-rata sepeda motor yang dikendari Pak Tony adalah... Nah, kita ketahui terlebih dahulu, di mana waktu tempuhnya 15 menit,
dan jarak tempuhnya 10.000 meter. Nah, semua teman-teman pilihan ganda ini 30 km per jam, 40 km per jam, 50 km per jam, dan 60 km per jam semua kesatuan kilometer per jam. Maka, satuan menit ini kita ubah ke satuan jam, lalu satuan meter ini kita ubah ke satuan kilometer. Nah, jadi waktu tempuhnya tadi 15 menit, kita ubah menjadi 15 per 60 jam sama dengan 1 per 4 jam. Dengan cara, 15 menit ini kita bagi dengan 60 menit. Kenapa harus dibagi 60? Karena yang diminta teman-teman ke satuan kilometer per jam. Jadi, satuan menit ini kita ubah ke satuan jam. Di mana 1 jam sama dengan 60 menit. Maka, 15 menit ini kita bagi per 60. Oke? Nah, di sini kita sederhanakan. 15 kita bagi 15, 1. 60 kita bagi 15, 4. Maka hasilnya 1 per 4 jam. Jadi, satuan menit ini sudah kita rubah menjadi satuan jam. 1 per 4 jam. Lalu, satuan meter ini kita ubah juga ke satuan kilometer. Coba teman-teman ingat kembali satuan tangga kilometer ini. Oke? Di mana kilometer, apabila turun 1 tingkat, maka kita kali 10. Sebaliknya, apabila naik 1 tingkat, maka kita bagi 10. Nah, agar mudah teman-teman, kita konversi terlebih dahulu. Di mana satuan meter tadi, kita ubah ke satuan kilometer. Maka, dari meter ke kilometer, naik 3 tingkat. Oke, kita hitung teman-teman. Dari meter ke dekameter, 10. Dari dekameter ke hektometer, 10 berarti 10 dikali 10, 100. Lalu naik ke kilometer, 1000. Jadi, 10 dikali 10, 100. 100 dikali 10, 1000. Maka, kita bagi 1000. Karena dia naik teman-temannya, maka kita bagi 1000. Oke? Jadi 10.000 meter yang ini, oke, kita ubah menjadi 10.000 dibagi 1000. Kenapa dibagi 1000? Nah, yang tadi karena meter ke kilometer naik 3 tingkat, maka kita bagi 1000. Nah, di sini kita kecilkan. Ini kita coret teman-teman biar lebih mudah. Coret, 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 coret. Ini juga dicoret, dicoret. Nah, tinggal kita bagi. 10 dibagi 1 sama dengan 10 km. Nah, sekarang sudah sama. Di mana 1 menit tadi sudah kita rubah ke satuan jam. Oke. Lalu satuan meter ini kita ubah ke satuan kilometer. Tinggal kita masuk ke rumusnya. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Di mana tadi jaraknya 10 km yang ini, yang sudah kita konversi tadi teman-teman ya. Jadi satuan kilometer. Lalu kita bagi dengan 1 per 4 jam. Yang ini, yang tadi kita ubah dari satuan menit ke satuan jam. Nah, selanjutnya, karena di pembagian teman-teman, angka 10 ini kita pindahkan terlebih dahulu. 1 per 4 ini kita pindahkan. Di mana pembagian dalam operasi pecahan, nanti bagian belakang ini akan kita balik. Maka, angka 10 ini kita pindahkan terlebih dahulu. Pembagian ini kita rubah menjadi perkalian. Pembilangnya ke bawah, penyebutnya ke atas. 1 per 4 menjadi 4 per 1. Nah, tinggal kita kalikan. 10 dikali 4 hasilnya 40 per 1. 40 per 1 sama dengan 40 km per jam. Nah, jadi hasilnya 40 km per jam. Sekarang kita cari manakah jawaban yang cocok dengan 40 km per jam. Oke, huruf A 30 km per jam. Bukan. Yang B 40 km per jam. Jadi sama teman-teman ya. Berarti jawabannya adalah B. Oke. Kalau C bukan dan ini juga bukan. Oke, kita lanjutkan soal nomor 7. 2 liter per detik sama dengan titik-titik liter per jam. Nah, coba kita perhatikan teman-teman soal nomor 7 ini. Di mana 1 liter yang ini dengan ini sama teman-teman ya. Sehingga tidak ada yang berubah. Lalu satuan detik ini ke jam. Nah, detik ke jam hanya ini yang berubah. Maka, 1 jam sama dengan 3.600 detik. Nah, satuan detik ini kita ubah ke satuan jam. Di mana 1 jam sama dengan 3.600 detik. Maka, 2 liter ini kita pindahkan per detik atau volume dibagi waktu. Lalu, 2 liter kita bagi 1 per 3.600. Kenapa dibagi 1 per 3.600? Nah, karena 3.600 detik sama dengan 1 jam.
maka kita bagi 2 liter per 1/3600 jam. Nah, tinggal kita pindahkan teman-teman. Angka 2 ini kita pindahkan, lalu 1/3600 kita pindahkan. Lalu kita bagi, di mana pembagian dalam operasi pecahan, yang bagian belakang ini juga nanti kita balikkan. Sehingga angka 2 ini kita pindahkan terlebih dahulu, pembagian kita ubah menjadi perkalian, pembilangnya ke bawah, penyebutnya ke atas. 1/3600 menjadi 3600 per 1. Tinggal kita kalikan, 2 dikali 3600 hasilnya 7200 per 1. 7200 per 1 sama dengan 7200 liter per jam. Nah, hasil dari ini teman-teman kita cocokkan ke pilihan gandanya, oke? 7200 liter per jam. Kita perhatikan, yang A 3600 bukan, yang B 4800 bukan, yang C 7200. Jadi sama teman-teman ya, 7200. Yang D bukan. Oke, kita lanjutkan soal nomor 8. 108 desimeter kubik per jam sama dengan titik-titik mililiter per detik. Nah, coba kita perhatikan soal nomor 8 teman-teman. Di mana 1 desimeter kubik ini akan kita ubah ke satuan mililiter. Lalu satuan jam ini kita ubah ke satuan detik. Nah, di sini saya buat teman-teman ya, agar mudah saya buat tandanya. Desimeter kubik ke mililiter, lalu jam ke detik. Nah, kita akan ubah teman-teman ya, diminta mililiter ke detik. Maka desimeter kubik ini biar lebih mudah, kita setarakan atau kita samakan terlebih dahulu. Di mana 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter. Jadi 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Jadi sama teman-teman ya, karena setara. Nah, coba kita perhatikan tangga satuan volume ini teman-teman. Di mana 1 liter, oke, kita patokannya di sini teman-teman ya. Karena tadi desimeter kubik ini sama dengan 1 liter. Maka kita pakai 1 liter ini, agar nanti ketemu ke mililiter. Nah, kita lihat teman-teman ya. Ini 1 liter diminta ke mililiter, berarti turun 3 tingkat. Kita mulai teman-teman ya. Dari liter ke desiliter 1 tingkat, lalu 1 tingkat lagi turun sentiliter, lalu mililiter. Nah, maka turun 3 tingkat. Apabila turun 1 tingkat, maka kita kali 10. Sebaliknya, apabila naik 1 tingkat dibagi 10. Nah, karena turun 3 tingkat berarti dikali 1000. Oke teman-teman ya. Nah, jadi begini teman-teman. Dari liter ke desiliter 10, dari desiliter ke sentiliter berarti 10. 10 dikali 10 100. Lalu dari sentiliter ke mililiter dikali 10 lagi, maka 10 dikali 10 dikali 10 hasilnya 1000. Nah, sini kita buat teman-teman ya. 108 desimeter kubik. Yang ini yang perlu kita rubah tadi. Nah, 108 kita kali 1000. Kenapa dikali 1000 yang tadi? Karena turun 3 tingkat. 108 dikali 1000 sama dengan 108.000 mililiter. Jadi 108 desimeter kubik ini setara dengan 108.000 mililiter. Nah, kita tinggal masuk ke rumus ya teman-teman. Di mana rumusnya? Volume dibagi waktu. Di mana volumenya 108 desimeter kubik per jam. Maka 108 kita kali 1000 mililiter. Kenapa dikali 1000 mililiter? Karena dari liter ke mililiter turun 3 tingkat. Maka dikali 1000. Lalu per 3600 detik. Nah, 3600 detik ini dari 1 jam sama dengan 3600 detik. Oke, tinggal kita kalikan. 108 dikali 1000 mililiter sama dengan 108.000 mililiter per 3600 detik. Nah, di sini kita sederhanakan, kita kecilkan. Angka 0 ini kita coret, ini kita coret, ini juga kita coret, ini juga kita coret. Nah, hasilnya 1080 per 36. Tinggal kita sederhanakan. 36 ini kita bagi 36, 1. 1080 kita bagi 36, 30. Maka hasilnya 30 ml per detik. Nah, tinggal kita cocokkan teman-teman hasil yang kita kerjakan tadi, 30 ml per detik. Oke, huruf A 30. Langsung teman-teman ya. Jawabannya adalah A. Yang B 300 bukan, C 3000 bukan, dan D 30.000 bukan. Oke, kita lanjutkan soal nomor 9. Sebuah pancuran mengalirkan air 8 liter dalam waktu 10 menit. Debit air yang keluar dari pancuran tersebut adalah, nah coba kita perhatikan teman-teman pilihan gandanya.
Semua pilihan ganda dari A, B, C, dan D diminta kesatuan liter per jam. Maka, yang perlu kita rubah satuan menit ini ke satuan jam. Oke, karena satuan liter tetap teman-teman ya, sama, tinggal kita pindahkan saja. Nah, satuan menit ini kita ubah ke satuan jam. Di mana 1 jam sama dengan 60 menit. Maka dapat kita ketahui, volumenya adalah 8 liter, yang ini. Jadi satuannya sama teman-teman ya, sama-sama liter, maka tidak perlu kita rubah. Lalu waktunya 10 menit. Nah, waktu yang 10 menit ini akan kita ubah ke satuan jam. Maka 10 kita bagi 60. Kenapa kita bagi 60? Nah, ini teman-teman, karena 1 jam sama dengan 60 menit. Maka 10 kita bagi 60 sama dengan 1/6 jam. Jadi, satuan liternya sudah sama dan satuan jamnya sudah sama. Tinggal kita masuk ke rumusnya. Debit sama dengan volume dibagi waktu. Nah, volumenya tadi 8 liter, yang ini tinggal kita pindahkan teman-teman sesuai rumusnya. Lalu waktunya tadi 1/6 jam. Dari sini yang kita ubah teman-teman ya, dari satuan menit ke satuan jam. Nah, tinggal kita bagi, angka 8 ini kita pindahkan, lalu 1/6 ini kita pindahkan. Di mana pembagian dalam operasi pecahan, bagian belakang ini juga akan kita balikkan. Maka, angka 8 ini kita pindahkan terlebih dahulu, pembagiannya kita rubah menjadi perkalian, pembilangnya ke bawah, penyebutnya ke atas. 1/6 menjadi 6/1. Tinggal kita kalikan. 8 dikali 6 hasilnya 48/1. 48/1 sama dengan 48 liter per jam. Jadi hasilnya teman-teman 48 liter per jam. Tinggal kita cocokkan teman-teman ke pilihan gandanya. A 28 liter per jam, bukan. B 32 liter per jam, juga bukan. C 48 liter per jam. 48 liter per jam, berarti jawabannya C. Oke, sementara D 64 liter per jam, bukan. Oke, kita lanjutkan soal terakhir. Debit air dari sebuah keran 100 desimeter kubik per menit. Waktu yang diperlukan untuk mengisi kolam yang volumenya 24 meter kubik adalah... Nah, coba kita ketahui terlebih dahulu. Debit airnya 100 desimeter kubik per menit. Jadi debit airnya 100 desimeter per menit. Lalu volumenya 24 meter kubik. Nah, yang perlu kita perhatikan teman-teman, satuan meter ini, meter kubik ini akan kita setarakan atau kita samakan ke desimeter kubik. Lalu ditanya, berapa waktu yang diperlukan? Maka dapat kita jawab teman-teman dengan rumus, waktu sama dengan volume dibagi debit. Di mana kita menentukan volumenya? Satuan meter kubik ini kita ubah ke desimeter kubik. Caranya, 1 meter kubik sama dengan 1000 desimeter kubik. Jadi kita setarakan terlebih dahulu teman-teman ya. 1 meter kubik itu sama saja dengan 1000 desimeter kubik. Maka, 24 meter kubik yang ini, oke teman-teman, sama dengan 24 kita kali 1000. Lalu hasilnya 24.000 desimeter kubik. Oke? Jadi begini teman-teman. 24 meter kubik ini sama saja atau setara dengan 24.000 desimeter kubik. Lalu 1 jam sama dengan 60 menit. Ini perlu diketahui teman-teman ya, agar nanti kita mudah mengerjakannya. Oke, kita masuk ke rumusnya. Waktu sama dengan volume dibagi debit. Di mana volumenya 24.000 desimeter kubik yang kita cari tadi, tinggal kita pindahkan. Lalu debitnya 100 desimeter kubik per menit. Ini kita pindahkan teman-teman. Tinggal kita bagi, atau kita sederhanakan biar lebih cepat. Angka 0 ini kita coret, ini kita coret, ini kita coret, ini kita coret. Lalu desimeter kubik kita coret, ini juga kita coret. Tinggal kita bagi, 240 dibagi 1 sama dengan 240 menit. Nah, hasilnya 240 menit. Jadi satuannya masih satuan menit. Coba kita perhatikan soalnya, di mana pilihannya satuannya jam. Oke teman-teman, maka satuan menit ini kita rubah lagi ke satuan jam. Caranya, 240 menit sama dengan 240 per 60. Kenapa per 60? Nah, yang tadi teman-teman, di mana 1 jam sama dengan 60 menit. Maka 60 ini kita pindahkan ke sini, lalu kita bagi, 240 dibagi 60 sama dengan 4 jam. Tinggal kita cocokkan teman-teman, hasil kita ini manakah jawaban yang tepat dengan 4 jam. Oke, huruf A 2 jam, bukan. Yang B 3 jam, bukan.
Yang C 4 jam, berarti jawabannya C. Sementara yang D 5 jam, bukan. Oke, kita sudah menyelesaikan latihan ulangan bab 2 paket 1 sesi kedua, di mana kita akan masuk membahas latihan ulangan bab 2 paket 1 sesi ketiga. Mudah-mudahan kita dapat belajar bersama-sama lagi teman-teman di hari berikutnya. Bagi teman-teman yang belum sempat mengikuti sesi sebelumnya, silakan cari di playlist yang sudah disiapkan. Dan jangan lupa subscribe, like, and share. Dan juga tekan loncengnya teman-teman ya, agar bisa mendapatkan video terupdate terbaru lainnya. Apabila ada yang terlewatkan atau kurang teliti dalam pembahasan kita ini teman-teman, mohon dimaafkan karena kita saling belajar. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Kita akan bertemu lagi di sesi berikutnya. Sampai berjumpa lagi.